pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang. Kita bertemu lagi di Perempuan Bicara di Jumat malam kali ini. Sebelum menutup akhir pekan, kita punya concern juga soal ini demam Coldplay ya. Jadi Coldplay ini fenomenal sekali dan kita tahu ini sedang berjalan tiket war gitu ya, antara tiket war, pinjol dan calo. Kenapa ada 3 konsentrasi di situ yang Perempuan Bicara angkat? Karena memang berujung juga kepada sebuah kasus ya, ada korban penipuan tiket juga yang kemudian membeli tiket Coldplay dan ternyata kena penipuan begitu. Nah, saya akan berkenalkan beberapa narasumber yang sudah ada dengan Perempuan Bicara malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita malam hari ini. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat tapi sedih nggak dapet tiketnya. Oh, jadi sempat tiket war juga ya? Nggak mampu, nggak berani. Oke, baik Mbak Devi yang juga ternyata coba untuk beli tiket Coldplay tapi nggak dapet nih. Oke, saya mau sapa juga di ujung layar kita ya, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri kita, Pak Ahmad, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, salam. Iya Pak, bisa dengar suara kita ya di sini ya? Oke, baik, Pak Ahmad sudah tersambung dengan kita. Lalu kemudian ada Cikal Rambu yang merupakan promotor musik ya. Cikal, selamat malam. Selamat malam Mbak Ki, salam kenal semuanya, apa kabar? Terima kasih Rambu Cikal sudah bergabung dengan kita. Jadi kita kenalkan yang 2 lagi sebelum saya mendalami kenapa ada Rambu Cikal di sini, kenapa ada Pak Ahmad juga dan juga Mbak Devi. Ada 2 korban yang sudah bersedia dan mau memberikan waktunya hadir di Perempuan Bicara. Yang pertama ada Angelica, korban penipuan tiket konser Coldplay. Apa kabar Angelica? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, yang kedua ada Devina, betul ya? Apa kabar Devina? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mendengar ceritanya kedua korban ini ya dan melihat bagaimana fenomena ini berjalan dan tentu apa yang dilakukan oleh pihak polisian terhadap kasus penipuan, kita lihat dulu informasinya. Ya, ini jadi konsernya ini baru 15 November 2023 rencananya, tapi penjualan tiket Coldplay sudah makan korban ya sejauh ini ya. Puluhan orang kena tipu sampai ratusan juta rupiah dan ini bisa terjadi juga ternyata saat membeli tiket konser. Nah, untuk membahas ini kita akan pertama dengarkan dulu ya cerita dari para korban. Saya yakin pasti beda-beda nih masing-masing kenapa bisa menjadi korban penipuan. Saya ke Angel dulu boleh ya? Angel dulu. Mungkin Angel bisa ceritakan gimana bisa tertipu membeli tiket konser Coldplay? Sebenarnya saya sudah punya tiketnya sih, cuma ini ada keinginan dari teman-teman karena kan saya akan nonton bersama teman-teman untuk upgrade ke kategori 2 karena kebetulan kami punya kategori 3 gitu. Jadi dari situ saya mulai cari yang jual kategori yang diinginkan kita semua gitu. Akhirnya kita cari, saya ketemu di Twitter, orang itu approach saya melalui DM Twitter. Kemudian dari situ saya coba research lagi yang lebih dalam, siapa, minta identitas, kemudian sempat video call, sempat teleponan juga, diangkat dan ya saya rasa itu sudah cukup gitu. Sampai akhirnya saya berlanjut ke WhatsApp, minta sosial media yang bersangkutan juga. Tapi setelah sudah saya transfer, ya tiba-tiba diblok seperti itu. Tiba-tiba hilang begitu ya. Jadi dia yang menemukan kamu di dalam akun media sosial atau kamu yang menemukan dia? Saya posting want to trade gitu. Saya posting. Mau bertukar? Ya, mau bertukar. Saya nambah uang nggak apa-apa karena kan memang harganya lebih murah juga gitu. Jadi saya bayar selisih harga gitu. Akhirnya dia menawarkan dan dengan mungkin kan kita tahu ya semuanya bahwa sekarang ini harganya udah gila-gilaan dan dia menawarkan harga yang masih cukup relatif nggak terlalu mahal. Jadi di situ saya ada rasa oh boleh nih gitu. Karena tidak terlalu mahal jadi percaya. Padahal ini stranger, orang asing yang kita nggak tahu. Itu kesalahan saya. Oke, berapa kerugiannya boleh tahu? Cuma 4,8 juta sih. Oke, baik. Saya mau dengar sekarang dari Devina. Oke, Devina gimana bisa tertipu tiket konser Coldplay? Baik, saat ini kan saya ketipu karena Coldplay ini dari kronologi saya dari mau beli tiket
Ultimate Experience. Oh, yang harganya Yang 11 11 juta. jutaan. Oke. Nah, Terus kemudian beliau ini tuh menawarkan lewat teman saya. Teman saya nih menawarkan ke saya langsung karena posisi saya lagi butuh 4 tiket. oke. Nah, terus dibilangin harga per tiketnya 19 juta per tiketnya. 19 juta Oke. per tiket, Ya. terus dibilang oke DP 50% nanti sudah DP 50% bakalan diproses gitu kan. Oke. Saya nggak tahu dimaksud proses ini apa ya. Iya. Terus saya bilang ini prosesnya gimana? Maksudnya mau dikirim invoice-nya gitu loh, yang Oke. bukti PDF-nya ya. Biasanya kan PDF ke email gitu kan. Terus ya udah kayak gimana prosesnya? Saya udah TF 50%-nya sebesar 34 juta. Karena 76 juta berarti kamu harus bayar. 78 berarti. 78 juta ya. Karena 78 berarti. tadi 19 juta ya. Oke. Jadi totalnya segitulah ya. Jadi Iya. ketika saya udah TF 34 juta, Ya. saya follow up dong ke teman saya karena posisi kan saya lagi kerja. Terus dibilang sama teman saya, ntar lagi diproses nih sama si beliau nih. Terus ya udah saya tungguin sampai jam 3 sore, sampai jam 4 sore saya follow up terus menerus sambil kerja gitu kan. Terus kayak kita kan namanya was-was ya, nggak ada kabar dalam 4 jam lebih itu kan, Ya. wah apa nih masa cuman buat forward PDF aja dia nggak nggak ngasih buktinya gitu kan. Ketika saya udah cemas, jam 10 malam saya follow up, saya telepon. Tadinya tuh kayak berbunyi biasa ya, tiba-tiba udah nggak bisa dihubungin lagi semuanya. Saya diakses semua aksesnya gitu. Oke. Jadi sudah tertutup aksesnya. Iya. Kamu jadi kamu tahu dia dari mana tadi? Dari teman saya. Teman kamu terpercaya juga nih teman kamu? Iya, teman saya ini saya udah kenal lama sama Oke, beliau ini teman juga. teman kamu tahu orang itu dari siapa? Dari saudaranya posisinya itu, kesalahannya itu. Jadi orang ketiga begitu ya? Iya Artinya bisa tidak jadi kenal langsung. orang ketiga gitu, bukan secara langsung dengan orang yang tersangka Iya. ini. Oke, kamu melakukan pelaporan? Saya belum ngelaporin dalam artian kayak ke polseknya langsung ya, karena kan udah langsung ke MZA partner juga sama kayak Angelica Iya. di grup itu. Saya udah ngajuin semuanya, katanya lagi didatain dulu, jadi kayak ada prosesnya juga kan, prosedurnya. Tapi saya udah hubungin ke pihak si bank, pokoknya Iya. bank-bank yang tersangkut lah sama beliau ini kan. Tapi harus ada prosedur dari polisi juga, jadi saya besok baru bisa ngurusinnya lagi. Oke, tapi kamu mau maju terus sampai kembali ya? Ya saya akan maju terus lah, karena kan ini hak saya juga hitungannya. Oke, kamu juga prosesnya berarti pelaporan sama ya Angelica ya? Kebetulan saya sudah selesai sih. Oke, jadi apa ujungnya tadi gimana setelah selesai pelaporan? Jadi setelah saya sadar bahwa saya ditipu gitu, orang ini menghilang, saya langsung teror. Jadi saya pakai nomor saya yang lain, Iya. saya pakai akun saya yang lain, saya teror. Kemudian saya bawa nama Pak MZA, Pak Zainul juga. Kemudian saya teror orang-orang yang mau beli di dia juga. Jadi di situ mungkin ada rasa terintimidasi dari orang tersebut gitu. Jadi besok harinya jam 4:30 subuh tiba-tiba dia minta maaf, dia telepon nangis-nangis bahwa minta tolong di take down postingannya, jangan dilaporkan ke Pak Zainul, jangan dibawa ke Bareskrim gitu. Iya, Saya akan kembalikan uangnya walaupun nggak semua seperti itu. Dikembalikan nggak? Dikembalikan 2 kali dicicil. Oke, berarti dari 4,8 juta itu akan dikembalikan ke Angel ya? Dikembalikan 4.700.000. Baik. Oke, saya mau ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, jadi ini salah dua ya. Dua orang yang menjadi korban dari sekian banyak yang ternyata benar tidak sih Pak Ahmad? Korbannya itu semakin bertambah semakin hari. Saya tadi terakhir baca data ada 65 korban yang mengaku menjadi korban penipuan ya. Silakan Pak Ahmad. Pertama yang harus saya sampaikan benar kalau telah terjadi penipuan online ya yang memanfaatkan kondisi di saat orang berbondong-bondong mencari tiket. Tapi ini para pelaku sejauh ini, para pelaku yang satu dengan yang lain, karena ini laporan dan pengaduan yang telah kita terima ya, baik di Bareskrim Polri dan beberapa Polda Metro Jaya, Polda Kepri, Polda Jawa Tengah itu berbeda dan tidak ada jaringan, tidak ada kaitan. Jadi ini sifatnya adalah orang-orang yang memanfaatkan kondisi di saat tiket Coldplay sulit didapat. Nah, namun untuk beberapa hari ini belum ada penambahan ya.
Yang ada memang itu korban itu tertipu di beberapa hari yang lalu, namun kita tampung. Jadi yang perlu kita usahakan sekarang adalah mulai ke depan itu tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban baru. Baik. Nah, untuk itu kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas ya terkait dengan tiket ini. Bagaimana mendapatkan tiket yang benar, kemudian bagaimana supaya tidak menjadi korban penipuan. Nah, tentu proses penegakan hukum yang telah kita terima itu tetap berjalan. Sejauh ini ada 2 tersangka yang diproses di Polda Metro Jaya terus berjalan. Kemudian kegiatan selanjutnya di Bareskrim kemarin kita telah memanggil pihak promotor ya, yaitu TH dan HS dari PK Entertainment. Itu terkait bagaimana perizinan yang dilakukan, bagaimana mekanisme penjualan tiket, dan bagaimana pengawasan penjualan tiket itu juga. Tentu kita juga memberikan arahan kepada pihak vendor ya, agar lebih menyampaikan secara masif kepada masyarakat. Bagaimana mekanisme, bagaimana agar tip untuk tidak menjadi korban penipuan. Baik, ya. Pak Ahmad, itu berarti yang harus kita lakukan. Baik, sejauh ini Pak Ahmad berarti benar ya ada 65 lebih korban penipuan, lalu kemudian disinyalir juga ada puluhan akun media sosial yang menjadi terduga penipu begitu ya, benar ya? Dan ratusan juta rupiah yang sudah jadi jumlah kerugian. Yang paling banyak ya di Jakarta ya, yang paling banyak di Jakarta ya. Ada satu laporan ya yang korbannya sampai 60-an orang lebih gitu. Itu di Jakarta. Tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain, makanya kita memberikan arahan penerangan satuan kepada jajaran agar menghimbau ya kepada masyarakat luas terkait dengan pembelian tiket online ini. Baik, Pak, saya juga penasaran ini kan Bapak memeriksa promotor ya, promotor dari konser Coldplay ini. Ada paling tidak ada benang merah apa antara promotor dan pelaku atau penipu-penipu ini begitu mungkin, atau bisa dikatakan calo begitu mungkin, Pak Ahmad. Jadi vendor atau promotor ini dia menggunakan pihak ketiga juga, itu dari loket.com ya terkait ini. Nah ini baru hari Senin yang akan datang besok, baru datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan. Oh, dipanggil juga ya Pak ya, platform penjualan tiketnya ya? Harus. Harus, karena ini kan ini yang harus memberikan pencerahan, memberikan informasi secara masif kepada masyarakat luas ya. Bagaimana? Ini kan tiket, kalau nggak salah itu tiket ini yang akan terjual nanti kan 70.000 lebih ya. Betul. Nah tentu ini prosesnya bagaimana ya dalam jangka waktu sampai bulan November nanti. Apakah benar itu sudah terjual semua dalam waktu yang berapa lama? Ya, jangan sampai sekali lagi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di saat orang berbondong-bondong mencari tiket Coldplay. Yang 2 tersangka ini Pak Ahmad yang sudah diamankan, ini mereka terafiliasi dengan siapa? Ini individu. Jadi yang 2 tersangka ini kebetulan pasangan suami istri yang dijemput ya di daerah Yogyakarta dan tidak ada terafiliasi dengan siapapun ya. Jadi memang mereka bergerak sendiri. Jadi antara tersangka yang dilaporkan di satu titik di mana itu tidak ada hubungan. Sejauh ini masih belum ada hubungan. Baik Pak Ahmad, nanti saya akan bertanya lagi Pak setelah jeda. Saya juga punya pertanyaan kepada Mbak Devi dan juga Cikal ya sebagai promotor musik. Bagaimana melihat ini, apa perspektifnya melihat kondisi seperti ini? Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, kembali di Perempuan Bicara ini kita masih break, masih udah mulai ngomong juga nih Kak Devi ya. Karena memang penasaran juga kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi saya harus juga menuju ke Kak Devi ya. Kenapa kita bisa lihat apa yang terjadi pada Angelica dan Devina. Apa yang dilihat Kak Devi itu? Ya, pertama kan kalau soal
penipuan ini kan bukan hal baru Ya. gitu ya. Data OJK menunjukkan dari 2011 sampai 2020 saja itu ada 114 triliun uang orang yang hilang karena banyak hal terkait transaksi online gitu. Jadi ini bukan Ya. sesuatu yang baru gitu. Tapi yang menarik juga adalah kok orang bisa sih berburu kayak ginian gitu. Nah saya cuma mau bilang bahwa di luar negeri jauh sebelum pandemi pun orang bisa jual rumah. Ya. Kalau ngutang itu bisa 360%, jadi kalau tiketnya 10 juta berarti nanti setelah itu bayarnya 40 juta lebih. Ya. Gitu, dan mereka akan hutang itu. Nah pertanyaannya wajar nggak sih? Nah yang mau saya tekankan adalah gini, generasi yang sekarang ini adalah generasi yang menilai punya value bahwa pengalaman itu adalah segalanya daripada kepemilikan. Kalau generasi saya bisa berhutang sampai 30 tahun untuk rumah, gitu ya. Ya. Generasi sekarang juga akan berhutang untuk hal yang misalnya memang sifatnya Experience. pengalaman dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar saja untuk generasi ini. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah kalian salah, kalian nggak apa-apa Ya. gitu karena sumber kebahagiaan setiap generasi itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil pengukuran pakai generasi yang sebelumnya. Betul. Nah, hanya saja memang kelemahan dan semakin canggihnya kan sekarang sudah banyak tuh misalnya seminar tentang literasi keamanan digital bahwa hati-hati kalau orang nggak mau video call, tapi ternyata kan dia memberanikan diri gitu untuk Iya. juga video call. Nah jadi memang yang namanya penjahat itu pasti akan berusaha 2-3 langkah daripada calon korbannya. Iya. Tapi satu benang merahnya sebenarnya sederhana. Apa namanya sebagaimana slogannya OJK ya 2L aja gitu. Jadi selalu cari yang legal saja gitu ya. Yang memang misalnya penjualnya resminya cuma satu, ya udah situ saja gitu ya. Dan logis gak kalau ada yang menjual harganya lebih mahal gitu ya. Jadi artinya keinginan untuk mencari alternatif gitu ya itu menjadi sesuatu yang bukan hanya generasi ini gitu ya. Oke. Karena memang bicara musik 6 dari 7 orang di generasi ini betul-betul mencintai musik. Kenapa? Karena itu adalah cara untuk melepaskan stres mereka gitu. Karena sebenarnya hidup di ruang digital itu banyak sekali tanda kutip stresnya. Jadi generasi ini akan melihat bahwa musik ini sesuatu yang pasti akan membawa kebahagiaan buat saya dan itu tidak salah. Baik, itu penting sekali untuk digarisbawahi ya, karena berbeda eranya begitu. Nah, yang dialami oleh Angelica adalah membeli dari penipu, trade bertukar dengan penipu. Yang dialami Devina adalah membeli dari calo yang penipu. Ya, itu ada dua hal yang berbeda juga di situ. Nah, saya langsung mau ke Cikal nih. Cikal ini sudah lebih dari 16 tahun ya menjadi promotor musik, menjadi direktur dari PT Tiga Rambu begitu. Cikal mungkin bisa share juga gitu. Apakah memang nih ya profesi calo, maklar, broker, kita bisa sebut apapun diksinya, memang selalu ada dalam pertunjukan musik atau acara konser begitu. Silakan, Cikal. Oke, kalau dari pengalaman kami pribadi ya, bikin konser sendiri dari 2000, ya kami sekeluarga, dari 2005 kayaknya ya Mbak Balkis. Iya. Itu alhamdulillah itu tuh nggak pernah ada kerjasama bareng sama calo atau sejenis atau sampai ke kuping kita Iya. atau WhatsApp keluarga kok kita belinya dari calo gitu. Alhamdulillah tuh nggak pernah ada gitu. Jadi agak nggak bisa relate situasinya, tapi kalau pengalaman saya pribadi sendiri nonton konser Iya. utamanya di Indonesia itu ada hal yang sudah biasa, membeli tiket dari calo, apakah beli calonya tuh langsung di lokasi yang di depan sebelum masuk, Iya. atau memang sekarang dengan teknologi semakin canggih mereka belinya secara online gitu. Oke. Tapi ya balik lagi, makanya situasinya beda nih. Kalau dari pengalaman pribadi secara profesional kita nggak pernah ngalamin. Ada Gitu, tidak yang memang kira-kira. mendekati begitu Cikal, misalkan ada konser nih, konser yang dinaungi oleh PT-nya Cikal ya, Tiga Rambu. Ketika kemudian ada mulai konser entah di pelosok Indonesia dimanapun begitu ya, mereka kemudian main menawarkan saja gitu, sini saya akan beli bundling kepada promotor begitu. Ada nggak sih tawaran-tawaran seperti itu dari calo? Balik lagi karena pengalaman konsernya bikin sendiri ya, konsernya Iwan Fals. Iya. Alhamdulillah tuh kita nggak ada tuh yang Mbak permisi kita mau dong bantuin jualin tiket. Iya betul, tapi secara profesional legal hitam di atas putihnya tuh jelas semuanya gitu. Karena kita nggak mungkin mempromosikan kalau belum dapat izin dari bapak-bapak kepolisian gitu. Jadi semuanya alhamdulillah clear di sini, banyak dibantu gitu. Jadi kita sangat taat hukum soal itu karena kita tahu pengalaman
yang luar biasa dengan calo ini, takutnya nggak bisa masuk, apalagi semakin canggih kan, ada barcode, ada ini itu dan segala macem. Iya. Kalau dulu kan sesimpel ya awal 2000 cuma distempel, bisa dicap di leher, masuk, lolos. Kalau sekarang pakai barcode gimana? Semuanya terdetek gitu. Jadi sangat-sangat strict sekali gitu. Jadi ya mungkin Oke. sekarang ya benar kayak tadi Mbak Devi, ini suatu hal yang common ya, suatu hal yang biasa ya dengan situasi tren kayaknya ya. Cuman kayaknya harus lebih bijak aja menghadapi nih para para penikmat musik. Harus lebih sabar kayaknya ya, kalau misalnya lihat ada konser udah paling bener belinya sama yang legal aja. Kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Iya. Sebagai promotor Cari negara Cikal. berikut kayaknya. Iya, sebagai promotor Cikal, jika memang pada saat tiket konser mulai dijual, mau itu kerjasama dengan platform penjualan tiket yang resmi begitu ya, atau secara langsung gitu sebagai promotor langsung menjual, ketika ada yang beli secara banyak gitu, itu gimana sih kerjasama? Misalnya tiba-tiba ada yang mau beli dari 3.000 tiket, ada yang mau beli 200 gitu. Apakah gimana sih sebenarnya fungsinya promotor di situ, atau ya udah ini kan sebenarnya jual beli yang sah saja gitu? Kalau dari kita selalu kita batasin. Misalnya hanya 4 tiket, hanya 10 tiket. Itu udah paling max gitu, nggak pernah ada yang ketok. Ini kalaupun ada pasti pihaknya dari sponsor. Bukan dari perorangan. Nggak mungkin dari stranger atau orang yang kita nggak kenal. Pasti ada brandnya kalau mau beli sifatnya bundling. Lalu mereka pendelegasiannya bisa buat giveaway atau bonus atau apa, tapi nggak pernah yang stranger namanya kita nggak kenal siapa, mereka mau beli 100 tiket atau mau blok gitu langsung, itu kita nggak pernah ngalamin ya secara pribadi ya. Gitu mungkin pengalaman aku masih hijau banget, yang lain-lain pasti om dan tante dan kakak-kakak promotor yang lain pasti lebih dahsyat nih pengalamannya. Baik. Aku kurang paham di situ. Oke, terima kasih Cikal. Saya mau ke Pak Ahmad kalau gitu ya. Pak Ahmad, artinya kan kita mesti tarik garis juga, atau paling tidak nanti dibantu Kak Devi nih. Literasi tadi ya, kata calo tadi, di mana sih salahnya calo tadi Pak Ahmad? Apakah calo atau makelar atau broker baru salah kalau menipu gitu ya? Atau pada saat dia melakukan profesinya itu sudah salah sebenarnya? Ini mohon dicerahkan mungkin. Silakan Pak Ahmad. Jadi kalau bicara saat ini itu apapun tindak pidana banyak melalui dunia maya. Mau dia menipu, ada penipuan online. Mau dia judi, ada judi online. Mau dia pornografi, ada pornografi online. Jadi lengkap. Nah, era digital saat ini memanfaatkan situasi untuk mempermudah semua orang. Termasuk mempermudah penjualan tiket ya. Orang nggak perlu nyari kemana-mana, cukup duduk, pencet sana, pencet sini, dapat tiket. Nah, tetapi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa jangan gampang teriming-iming ya. Di situasi seperti ini yakinkan dulu bahwa penjual itu resmi atau legal. Nah makanya saya menyampaikan kepada pihak promotor itu, menyampaikan juga kepada masyarakat publik bahwa jangan beli tiket di luar, misalnya tadi loket.com misalnya gitu. Sehingga masyarakat harus paham ya, ketika ada yang jual ya berarti kayak calo tapi lewat online kan. Jadi dia beli dulu, reseller dia jual kembali gitu kan. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi benar tiketnya karena biasanya dia posting dulu Mbak. Posting tiket yang sebenarnya. Kemudian setelah ditransfer apakah itu DP ataukah bayar semuanya, tapi tiketnya yang nggak dikirim. Nah, seperti adik tadi yang mengalami. Devina dan demikian Mbak. Mbak. Ini jadi menarik juga ya. Saya mau ke Kak Devi ini Kak, ini mesti dicerahkan nih kenapa. Contoh ya, kita punya salah satu public figure juga Mbak Devi, yaitu Putri Indonesia kalau tidak salah ya, yang juga secara terbuka itu mengaku untuk dia sudah mengeluarkan atau menjual ya. Kita lihat di slide-nya, menjual tiket konser Coldplay. Nah ini ada klarifikasi juga sebenarnya. Mungkin bisa dibaca ya, ini klarifikasi dari Putri Indonesia.
salah satu peserta Putri Indonesia. Jadi beberapa yang dapat saya bacakan dulu ya. Guys, beberapa yang dapat aku sudah chat ya. Yang tidak dapat sorry kalau mau ikut kuota 2 tapi harganya sudah naik dari orang dalamnya. Jadi buat yang mau aja ya nanti aku share price list. Artinya ini bukan datang dari tiket ini bukan milik dia tapi dia menjual kembali. Nah, ini ada berikutnya ada habis ya kuota 2 cuman ada 100 tiket. Sorry, terima kasih. Artinya dia menjadi calo gitu kan. Kasarnya begitu ya. Ada lagi? Oh, ini adalah bukti ya. Sudah bukti transfer. Dari mulai festival dan lain-lain. Oke, Mbak Devi. Ya, di Inggris ada Duke University, mereka udah bikin penelitian soal bagaimana animo orang nonton konser. Memang katanya setelah 24 jam dijual, 20%-nya itu udah langsung masuk ke market gelap lah gitu ya. Dan menariknya adalah sebenarnya bagi artis, bagi industri itu sebenarnya sangat merugikan. Karena keuntungan itu nggak akan masuk ke artisnya juga, nggak akan masuk juga bagi para pekerja di dunia entertainment itu. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang betul-betul menginginkan ini dalam konteks industri resminya. Jadi artinya memang ke depannya menurut hemat saya orang yang ada di industri entertainment harus benar-benar serius juga bergandengan tangan untuk misalnya memastikan bahwa sumber legalnya itu yang mana? Karena misalnya tadi loket.com sangat mungkin misalnya dia akan bikin indirect link, loketnya loket E-nya ada strip, ada dash, tapi karena orang udah pengen buru-buru cepet-cepet, nah kepleset gitu ya. Jadi akan selalu ada banyak metode dan orang-orang yang mengambil keuntungan ini mengikuti hukum pasar biasa bahwa sesuatu yang langka itu pasti akan membuat harga itu naik. Ini hukum besi lah, hukum langka. Nah, tapi artinya kita perlu serius melindungi artis kita, industri kita, artinya juga fans yang merupakan bagian yang menghidupkan industri ini. Karena sekali lagi mereka lah yang akan dirugikan sebagai orang yang menghidupkan para penghibur ini di dunia entertainment ini. Nah, ini yang artinya jauh sebelum setiap pelaksanaan konser ini harus betul-betul ada sosialisasi yang super serius tentang bahwa cuman di sini loh, ini nggak bisa hati-hati salah linknya apa segala macam. Nah, terus memang dibantu bahwa memang aparat juga akan bertindak sangat tegas. Menurut saya ini perlu sangat tegas untuk memberikan sinyal bahwa ke depannya jangan ada lagi yang coba-coba seperti ini. Gitu. Nah, ini yang perlu serius kita kirimkan pesannya kepada semua calon penipu mungkin yang masih akan coba menipu. Jangan jadi penipu ya, kalau jadi calon aja ya nggak apa-apa, tapi jangan jadi penipu. Saya mau ke Cikal. Cikal tadi dari apa yang dikatakan juga ya, ini sebenarnya merugikan ya Mbak Devi ya, merugikan lah dunia hiburan kita. Karena masuk tadi 20%-nya sebenarnya ke market gelap lah ibaratnya gitu. Tapi kalau dari sisi promotor, bagi Cikal ini bagaimana sih pengalamannya sebenarnya dengan para calo atau mungkin ya dominasi makelar tiket lah ibaratnya yang dirasakan. Kalau tidak dirasakan oleh Cikal mungkin berbeda nih karena memang tidak pernah ketemu calo dan selalu dia pakai preventif tadi ya Cikal dengan menjual tiket itu sudah dilimitasi ya. Silakan dan Cikal. Orang dalam itu harusnya bagi para penyelenggara atau IO itu harus perlu serius ditindaklanjuti. Jadi jangan seakan-akan IO juga menjadi tanda kutip bagian dari proses ini. Itu bahaya sih menurut saya dengan dia menjual kata-kata orang dalam. Itu kayaknya perlu kompak nih semua IO untuk bilang bahwa nggak ada kok yang kayak gini-gini. Tadi gitu. ya Pak public figure Putri Indonesia tadi yang terang-terangan menjadi makelar tiket. Silakan Cikal, kalau bisa share pengalaman. Persis maksud. Iya, kalau pengalaman pribadi ya Mbak Balkis, memang didikan orang tua ya. Maksudnya Pak Iwan, Bu Rosana juga memang dari dulu karena kan musik itu jalan hidup keluarga kami ya. Jadi kalau memang kita bisa beli, nonton siapa gitu konser, mau nonton, kita nggak mungkin minta gratisan, pasti kita beli tiketnya. Kalau tiketnya sold out, ya udah kita nggak nonton, belum rezeki gitu. Jadi memang selurus itu gitu. Jadi ya agak susah kalau kayak nyetrumnya tuh agak bingung gitu. Cuman ya sekasian itu sama yang kena tipu. Cuman aku ada pertanyaan ke Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad hubungan sama urusan justip dan calo itu berarti ini urusan cybercrime gitu ya Pak ya? Iya. Karena kan ini bukan urusan tiket aja, karena kebetulan memang traffic Coldplay lagi tinggi banget, jadi sorotan kan. Tapi kan kayak misalnya tadi tuh Kak Devi bilang penipuan itu udah suatu hal yang penipuan online gitu kan ya Kak Devi ya.
apakah di apa namanya tuh orang mau belanja dititipin terus hilang aja duitnya gitu kan, itu suatu hal yang biasa ya. Apa ini karena jadi rame gara-gara apakah nanti kelanjutan ke depannya beneran akan diseriusin buat orang-orang yang menjadi just tip itu akan menjadi legal yang lebih keras lagi gara-gara ini, atau gimana menurut Bapak ke depannya kira-kira buat kita? Silakan Pak Ahmad. Ya, jadi begini, saya tadi setuju ya bila ada orang yang ingin membeli tiket secara online itu dibatasi. Nah, karena apa? Ketika ada orang yang membeli dengan memiliki tiket banyak, ini membuka ruang untuk menjual kembali, untuk menjadi calo. Nah, ini yang perlu kita samakan ya persepsi ya. Jadi ada orang yang ingin mencari keuntungan, dia tidak menipu ya. Pertama, dia membeli banyak, kemudian dijual kembali dengan mencari keuntungan. Tapi ada yang benar-benar melakukan penipuan. Dia membeli, kemudian memposting. Ini contoh tiketnya. Tetapi pelaksanaannya, dia tawarkan ke orang transfer, tapi dia tidak transfer tiket. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Satu ingin mencari keuntungan dari kelebihan harga tiket, dan satu lagi benar-benar melakukan penipuan ya. Nah ini kami ingin bekerja sama dengan promotor ya, memberikan pencerahan, memberikan penyampaian kepada masyarakat luas agar tidak ada tiket yang dibeli selain tempat ini, atau misalnya tadi loket.com gitu. Kemudian ada batasannya, satu orang beli tiket berapa. Ya, apakah itu nanti mekanismenya harus menunjukkan KTP, itu lebih bagus lagi kan. Kalau ada KTP, ada NIK, ketika ada seseorang yang membeli lagi, mungkin sudah terintegrasi, nomor NIK ini sudah pernah beli, jadi nggak bisa double gitu. Oke, Pak Ahmad. Tapi ya, kalau sudah ya, sebelum kita jeda tadi pertanyaan dari Cikal soal setelah fenomena tiket war Coldplay ini yang menimbulkan korban calo, korban pinjol dan lain-lain, apakah nanti akan ada ketegasan juga soal calo dan lain-lain? Agak sensitif nih Pak, tapi saya harus tanya tadi pertanyaan dari Cikal. Tentu kami ingin membuat efek jera kepada pelaku. Oke. Ya, efek jera terhadap pelaku tersebut dan juga orang-orang yang ingin atau punya niat melakukan hal yang sama. Loh, ternyata hukumannya berat juga. Ternyata aparat penegak hukum tidak main-main. Jadi kita harus tegas, setegas-tegasnya dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penipuan online ini. Baik Pak Ahmad, saya masih ada pertanyaan lagi tapi kita harus jeda dulu. Baik dari Angelika dan juga Devina dan Kak Devi sesaat lagi di Perempuan Bicara. Pengalamannya hari pertama sama hari kedua itu tergolong lambat dua-duanya sebenarnya servernya. Cuman hari pertama itu saya mendapatkan tiket 3, jadi bisa nonton. Nah setelah hari kedua pengen belikan tiket suami kan biar bisa ikut juga, tapi ternyata pas masuk itu langsung error. Pernah dan alhamdulillah dapet. Seneng sih karena nggak nunggu lama antriannya. Karena seneng sama lagu-lagunya dan banyak keluarga juga yang nonton jadi ikutan. Ikut day yang tanggal 17 sama 19, tapi yang pertama udah sempet masuk ke antrian gitu kan, cuma nggak dapet. Terus habis itu coba lagi ke day yang ke general yang umum tanggal 19 itu juga tambah susah gitu. Jadi nggak dapet ya? Ya sebanyak itu ya tadi ya, kita lihat yang ikutan tiket war Coldplay. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi tadi Pak Ahmad sudah kasih solusi, menjawab juga pertanyaan dari Cikal tadi ya sebagai promotor. Gimana tuh, bisa nggak? Ya menurut saya bahkan idenya Pak Ahmad mungkin bisa direalisasikan dengan bukan hanya mencocokkan nomor identitas pada saat membeli, tapi juga pada saat nontonnya. Walaupun mungkin akan ada antrean yang cukup panjang untuk mencocokkan, tapi itu semakin meminimalisir. Walaupun bisa saja calonnya dampingin gitu ya untuk nyocokin gitu atau hal-hal lain, karena penjahat itu pasti akan mencari akal. Tapi satu yang
yang akan selalu dari dulu sebenarnya kata-kata orang dalam, atau mohon maaf nih yang suka jadi institusi yang paling sering dijadikan kambing hitam kalau ada masalah, oh kalau dalam penjualan online misalnya, oh barangnya ditahan oleh bea cukai, itu sering banget tuh kata-kata orang dalam atau aparat negara atau apa, pokoknya hati-hati saja kalau orang sudah menggunakan kalimat-kalimat yang apa namanya, mungkin kalau sekarang udah gak berani nih pakai lembaga karena takut disu kan, nah itu sudah pasti potensi itu dari sumber yang tidak bertanggung jawab sangat tinggi. Jadi sekali lagi tolong jangan mudah tergoda dengan tawaran yang cepat dan mudah di luar jalur resmi. Itu sudah pasti 90% menurut datanya itu pasti penipuan. Baik, saya mau ke Angelica dan juga Devina. Devina dulu deh. Devina pada saat melakukan tiket war tadi ya, atau mungkin awalnya sempet nggak kamu ikut tiket war, sorry. Aku klarifikasi dulu. Iya, saya sempat juga ngewar buat yang hari pertama yang BCA yang presale. Saya udah dapat buat teman saya dan saya juga gitu kan di cat 3. Cuman kan ngerasa kan dari tujuan awal kita mau ultimate gitu kan. Jadi sebenarnya sudah dapat tiket di cat 3 tapi pengen ultimate. Iya, karena kan dari tujuan awalnya buat ultimate jadi kita ngejar di ultimate juga gitu. Nanti yang tiket cat 3-nya gimana? Cat 3-nya tetap kita keep dulu buat teman kita gitu loh. Baik, tadi berarti udah akhirnya sempat mentransfer 34 juta. Dari jawaban Pak Polisi tadi, terus kemudian ya pencerahan juga dari Mbak Devi dan juga Cikal tadi sebagai promotor, Devi ada kapok nggak sih dengan seperti ini? Pengen tahu aja nih, ada kapok nggak, rasa kapok nggak mau beli tiket? Jujur dari dalam hati saya sangat kapok sekali buat beli tiket di luar dari loket. Biasanya saya selalu dapat dari loket kan. Nah, tapi kamu selama nonton konser selalu dapat dari? Iya. Dari penjualan tiket online? Iya. Baru kali ini aja ya? Iya, baru kali ini kapok banget. Terus saya ngerasa tuh, saya juga udah usut juga, saya udah cari, ya namanya cewek pasti tahu lah ya. Intelnya lah gitu, cari tahu ini siapa penipunya gitu kan. Saya udah megang juga datanya. Jadi mohon bantuannya juga dari Pak Polisi buat minta unsut juga. Ada rencana melapor nggak? Iya, saya ada rencana melapor juga. Kalau sudah cukup bukti-bukti melapor ya? Iya, butuh. Kalau ke Angel nih, tadi cukup tenang nggak sih atau gimana jawaban dari Pak Polisi tadi kan sudah mau merealisasikan lagi lebih tegas lagi untuk penjualan tiket dan lain-lain. Tapi kamu sendiri kapok nggak? Jujur kapok sih, karena ini pertama kalinya, karena saya sudah nonton konser itu udah sering banget. Jadi ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Saya udah merasa udah hati-hati banget, sudah research dalam, tapi ternyata tetap ketipu. Yang namanya penipu mau kita sehati-hati kayak apapun tetap jadi. Dan selama ini juga ada praktik yang pakai KTP juga masih ada calo, masih ada gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar jaminan 100% aman kalau kita nggak beli dari jalur resmi atau mungkin dari orang keluarga yang memang udah benar-benar punya tiketnya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri kapok banget sih, walaupun uangnya kembali. Iya, tapi kan pelajaran ya. Gitu. Pelajaran yang berharga. Jadi sekarang kan pelajarannya ini karena memang demamnya luar biasa begitu ya, Mbak Devi yang kita lihat. Tadi Pak Ahmad juga sempat menjelaskan ya, Pak Ahmad ya. Ada 2 korban nih Pak Ahmad sekarang yang ada di meja perempuan bicara Pak Ahmad. Saat ini bagi Angelica masalah sudah selesai gitu ya. Nah bagi Devina ini baru mau melapor Pak Ahmad begitu. Kira-kira masuk nggak nih ke dalam posisi kamu mau laporan kapan kira-kira? Secepatnya kalau bisa. Secepatnya iya. Pak Ahmad bagaimana Pak? Ada jalur nggak nih kepada mereka korban-korban yang sudah bersama ini? Tentu ada. Jadi semua korban daripada penipuan online ini bisa melapor di kantor kepolisian terdekat. Apakah itu di Polda, di Polres ataupun di Mabes Polri. Ancaman hukuman Pak tadi terhadap para pelaku ini? Penipuan online ini pertama pasti dijerat dengan pasal penipuan di KUHP, pasal 378. Kemudian dia dijerat juga dengan pasal 45 Junto 28 Undang-Undang ITE. Dan bila ada penggunaan uang itu untuk disembunyikan atau lain, bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Ancamannya akumulasi bisa di atas 10 tahun. Di atas 2 tahun. Jadi nanti kalau Devina melakukan pelaporan 10 tahun. 1 tahun. Pak, ini kalau Devina melakukan pelaporan akan dibantu Pak mungkin atau di guide begitu paling tidak?
Kami bantu, Mbak. Di mana mau melapornya nanti kami bantu. Baik, oke. Saya Mau mau di ke Polda boleh, di Polres boleh. Oke, Devina, Angelika ada yang mau ditanyakan ke Pak Ahmad? Silakan. Kesempatan. Pak Ahmad, maaf saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau saya buat melaporkan tuh saya kan udah ada buktinya dan segala macam dari pelaku ini. Jadi saya tinggal kalau misalnya kan sebelumnya saya kan udah sempat melapor juga. Tapi Kemana? ke salah satu polsek terdekat saya ya buat ngurusin tadinya mau ngurusin BCA gitu kan. Oke, Gitu-gitu. Nah, terus agak kayak lebih tepatnya tuh agak kayak diperlambat gitu tadinya saya. Karena Oke. dianggap aduh ini penipuan, maksudnya penipuan kayak gini tuh udah sering terjadi juga kan. Jadi dianggap remeh gitu sayanya Oh, oleh oke. oknum ini. Baik, silakan Pak Ahmad. Bagaimana Pak pengalaman Baik, ya. Devi? Ya. Kami akan menyampaikan ke jajaran agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ya. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Kita akan menginstruksikan bahwa segera untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kami di Polres mana, nanti Ya. akan kami tindak lanjuti. Pak, izin bertanya, ini kan kalau misalnya sudah ada indikasi laporan dari korban, lalu kan misalnya jelas nama terangnya, apakah mungkin ada kerjasama dengan perbankan untuk bisa memblokir rekening dari penjahat-penjahat ini atau orang yang dianggap penjahat, sehingga kemudian kerugian yang dialami oleh para korban paling tidak ada upaya untuk bisa mengembalikan dana mereka. Apakah itu sangat dimungkinkan ya Pak? Silakan Pak. Mungkin. Jadi kami langsung jawab ya, bahwa ketika ada sebuah laporan terkait dengan transaksi pengiriman uang, misalnya dia melakukan penipuan, kemudian uang kita disuruh transfer ke rekening tersebut, katakanlah ke rekening salah satu bank, maka penyidik bisa meminta kepada bank tersebut untuk memblokir rekening tersebut. Oke. Baik, tadi mau diberitahu aja ke Pak Ahmad, mungkin polsek mana tadi tempat Devina melapor? Lebih baik jangan dikasih tahu aja deh. Oh, enggak, pakai mic aja nggak apa? Gimana? Lebih baik saya nggak kasih tahu aja deh biar kesadaran masing-masing saja lah. Oke, baik Pak Ahmad. Ya, Ini nanti dilihat jajarannya Pak ya. Oke, baik. Saya mau ke Cikal. Mungkin ada satu tips juga Cikal. Silakan Cikal. Paling tidak untuk para penikmat musik Indonesia, begitu ya. Indonesia pasar yang besar untuk musik dalam dan luar negeri. Apa yang harus diingat oleh para generasi muda juga nih sebagai mayoritas pembeli tiket konser di Indonesia? Silakan, Cikal. Tapi sebelumnya Mbak Balkis mau ngobrol sama Angel sama Devina dulu. Silakan. Aku penasaran, aku pengen nanya dari tadi, kalian udah lama dengerin albumnya Coldplay, emang beneran ngefans banget kayak beneran hafal semua lagu-lagunya banget, atau karena memang balik tadi kata Kak Devi soal ini mengejar momen, ini kan sejarah, betul kan Kak Devi ya? Coldplay hadir di GBK gitu kan, itu sebuah momen gitu. Ya nggak bisa dihitung pakai duit lah ibaratnya gitu. Tapi aku dari segi seniman, aku pengen bertanya, maksudnya kalian emang beneran segitu cintanya sama Coldplay kah, sama Chris Martin, sama lagu-lagunya? Pengen nanya aja, pengen tahu. Silakan Angel dulu tuh, Angel dulu silakan. Kalau saya Coldplay itu bagi saya salah satu wishlist yang harus saya tonton sebelum mati gitu. Jadi salah satu yang wishlist ya? Ya, salah satu yang harus banget. Dan kalau misalnya di luar negeri kan itu udah sering banget ya, di Europe atau di Singapura juga udah. Tapi di Indonesia ini kan pertama kali dan nggak tahu apakah akan datang lagi gitu. Jadi ya itu benar-benar secinta itu memang. Oke, baik. Kalau Keren. Devina, silakan. Ya, saya dari dulu udah sering denger lagu Coldplay kan. Meskipun saya belum kayak hafal banget gitu-gitu, tapi saya selalu sering kayak lagu Yellow gitu-gitu, kayak masa kok lagu ini agak gimana gitu kan. Oke. Terus juga almarhum opa saya fans Coldplay masalahnya. Jadi Sebentar, saya klarifikasi. Almarhum opa kamu itu fans Coldplay? Iya. Oke, berarti kamu mendengarkan album yang baru ya? Bukan album baru sih, sebelum-sebelumnya juga udah sering dengar. Oke, baik. Menarik ya, gimana Cikal?
Mbak Devi mau komen nih Karena pertanyaan secara Cika, silahkan Mbak Devi. perasaan tuh. Coba gimana Kak Devi? Gimana Mbak Enggak, aku Devi? justru masih terus ingin ngejar ke teman-teman kepolisian gitu. Apakah mungkin nanti teman-teman IO itu setiap menyelenggarakan konser dibantu ketika memang sudah ada link resmi, link yang tidak resmi kepolisian bekerja sama dengan Kominfo dan sebagainya langsung blokir misalnya untuk membantu bahwa akses-akses yang ilegal itu mereka tidak bisa beroperasi. Jadi biar cepat gitu, jadi biar teman-teman saudara-saudara kita yang penuh semangat ini yang mungkin tidak mawas atau apa segala macam, paling enggak kita coba terus minimalisir. Jadi dari mulai akses link yang mereka buat si para penjual yang tidak benar itu entah nanti juga bekerja sama dengan platform langsung blokir, lalu yang kalau sudah terindikasi ya rekeningnya juga langsung blokir. Itu mungkin nggak ya Pak? Pak Ahmad boleh dijawab, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, kembali di Perempuan Bicara, masih bicara soal Coldplay nih ya. Saya mau tadi kasih kesempatan ke Pak Ahmad dulu. Tadi Mbak Devi memberikan satu pertanyaan ya, ini soal memblokir ya tadi ya. Apakah akan dilakukan lebih tegas lagi Pak, silakan. Memblokir akun-akun tadi ya. Jadi antara Polri dan Kementerian Kominfo telah melakukan MOU ya. Oke. Melakukan MOU akan melakukan tindakan ya. Tindakan tersebut berupa pemblokiran itu terhadap sesuatu yang harus dilakukan tindakan cepat. Apakah itu penipuan online, judi online, pornografi, itu kalau menunggu proses dia akan berlama-lama dilihat orang. Sehingga kita ada kerjasama, ini kewenangan untuk men-take down ya, men-take down situs, website ataupun apapun ya yang menjadi katakanlah iklan, itu ada di kewenangannya ada di Kementerian Kominfo atas persetujuan dari Polri. Nah tentu kesepakatan kita, contoh ada penipuan online, ada tawaran yang berpotensi merugikan masyarakat banyak, kita segera melakukan tindakan untuk men-take down. Oke. Seperti itu, Mbak. Cukup clear dan sangat penting ya Mbak Devi ya. Jadi mudah-mudahan sebelum ada korban udah bisa di take down ya Pak, mudah-mudahan. Segera Mbak Devi. Baik. Ya. Oke, saya mau kasih ke Cikal tadi ya. Ada pesan atau mungkin apa yang harus diingat oleh para penikmat musik Indonesia? Silakan, Cikal. Ada tips mungkin juga Sebenarnya apa-apa? sebaiknya tipsnya ya sesimpel ya semuanya harus serba yang legal aja. Dengan kemajuan zaman ya kayaknya teknologi tuh luar biasa canggihnya ya. Kalau emang niatnya nggak baik mah nipu mah gimana cara juga pasti kejadian. Jadi kayaknya sesimpel insya Allah dengan bantuan Pak Ahmad dan kawan-kawan hukum harus lebih tegas lagi ya Pak, gitu dengan bantuan Bapak. Betul. Kami pun saya rasa promotor juga kita udah bikin jalurnya segimanapun, di-scan segala macam cara, vendor-vendor juga, tapi yang di luar-luarnya ini kan balik lagi tadi yang tersangka-tersangkanya kan juga dari orang luar kan Pak ya katanya ya, bukan dari sindikat atau jaringan kan ya mereka ya. Gitu. Jadi kayaknya memang dibalikin lagi ke penikmat musiknya. Dia memang harus lebih cepat mungkin, atau mungkin gini kali Pak, mungkin bisa jadi suatu solusi atau buah pikir kali ya. Misalnya gini, artis yang dengan level semasif Coldplay atau semasif U2 atau apa yang kita tahu fansnya akan luar biasa banyak, let's say nggak mungkin itu di GBK, berarti dipindahin tempatnya gitu Pak, misalnya yang lebih luas. Apakah itu memungkinkan keputusannya dari pihak kepolisian, apakah itu dibalikin lagi ke promotor yang harus menentukan. Karena kalau kayak udah skala nasional kayak gini, kayaknya kalau dari aku pasti aku akan konsultasi ke pihak kepolisian. Ini kayaknya tempatnya nggak cukup sih kalau pengalaman kami ya dengan Iwan Fals. Kita pasti gitu, begitu lihat tempatnya di sini, oh oke, ini nggak cukup nih tempatnya buat kita harus ganti tempat. Kita balikin lagi ke panitia yang ngundang ke kita harus ganti tempat nih. Apakah bisa diaplikasikan juga menurutku? Kalau misalnya ada level yang sebesar Coldplay itu,
nggak bisa di GBK, harus di tempat lain. Jadi biar nggak apa namanya penikmat musiknya tuh kasihan banget kan. Mereka udah ngantri-ngantri sampai segala macam device, keklik lagi nggak bisa bayar. Gitu, apakah itu possible? Mungkin itu bisa dipikirin lagi. Gak tahu deh, Kak Devi gimana secara statistiknya. Baik, terima kasih Cikal tips and triknya ya. Mungkin dari Mbak Devi terakhir saya kasih. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya Kak Cikal menarik, apakah benar-benar fans atau tidak. Memang sekarang yang menarik adalah di era sekarang itu yang disebut dengan ekonomi perhatian, attention economy. Ketika sesuatu betul-betul menjadi pusat perhatian, maka semua orang akan berusaha mengerubung ke situ. Kenapa? Karena sekarang mata uang yang paling luar biasa adalah perhatian. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika di Indonesia jarang-jarang banget, jadi siapapun yang bisa dapat tiket itu Indonesia pasti akan mendapatkan perhatian gitu. Nah, jadi ini juga yang menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan bagi semua orang bahwa boleh berburu perhatian, tapi hati-hati bahwa kalau anak sekarang punya mantra kehidupan YOLO, you only live once, ingat kalau bisa sekarang hidup itu adalah bahwa hidup seakan-akan kamu akan mati esok. Jangan sampai ketika habis nonton terus meninggal, terus kemudian hutangnya orang tua atau siapa yang harus bayarin. Itu dia penting. Jadi ayo baik, tetap hati-hati. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Pak Ahmad, dan terima kasih juga Cikal sudah memberikan perspektif dan analisanya yang sangat penting dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada Angelika dan Devina yang berbagi pengalaman, mudah-mudahan tidak ada lagi korban untuk ke depan dan kita akan doakan cepat selesai ya masalahnya ya. Saya undur diri dari Perempuan Bicara, kita ketemu lagi minggu depan, sehat selalu, sampai jumpa.